warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu, Dewan Guru beserta peserta ini dalam rangka mengikuti kegiatan tugas belajar profesi dan udah ngebahas dulu. Ayatul Basmalah. Bismillah. Baik Bapak Ibu jadi berbahagia untuk agenda selanjutnya karena Bapak kepala sekolah tidak bisa hadir. Ini masih saya berikan teks bahan bacaan kepada anak-anak dikaitkan dengan materi saya yang diajarkan di kelas 11 itu dan terkait dengan pengangguran. Saya beri teks dan grafis kepada anak-anak. Setelah itu saya meminta mereka untuk membuat pertanyaan. Apa, mengapa, di mana, bagaimana, penyebab dan seterusnya. Masing-masing anak itu membuat pertanyaan dari singkatan tadi, dari cerita tadi, dari teks non fiksi taburan. Mereka bisa, kalau misalnya yang senang esai, dipersilakan membuat esai. Kalau misalnya mereka senang pengangguran, ada juga yang membuat cerpen, ada juga yang membuat kayak drama percakapan terkait dengan pengangguran. Jadi mereka dipersilakan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membuat karya. Bisa esai, bisa gambar, bisa puisi, bisa cerpen, dan bisa drama. Nah ini mereka sedang mengerjakan tugasnya. Dan biasa apa di mana? Nah ini kalau ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pemaparan Pak Ginanjar ini sangat menarik sekali dan kayaknya menarik gitu kan. Tapi saya ingin tanya aja. Tapi bagaimana itu realita di kelas itu seperti apa Ginanjar? Banget mereka gitu. Artinya keseharian mereka dengan pas Pak Ginanjar ngajar itu antusias tidak gitu dengan model yang seperti ini. Tapi di sini mohon petunjuknya Pak Ginanjar bahwa bagaimana kita di saat sudah memberikan teks ya narasi maupun grafik diagram gambar. Nah di sini kan kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi bagaimana caranya tadi Pak Jamal kan bagaimana realitanya. Nah kalau saya pengen bagaimana caranya menjaga konteks materi yang ingin kita sampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang anak-anak eksplor gitu Pak. Khawatir cuma mungkin tadi karena dibarengi oleh Agung juga, jadi mereka diberi kebebasan juga mereka untuk menulis pertanyaan mereka atau diberi kebebasan untuk menuliskan. Tapi paling tidak menurut saya ketika anak-anak menyelesaikan pekerjaan dengan serius, itu juga sudah menunjukkan bahwa mereka tarik. Selain itu juga kan masing-masing, dan saya tidak terlalu menekankan ke mereka. Ini nyambung dengan Pak Pandu, materinya saya juga tidak tahu apakah ini efektif atau ini ya, karena kalau ide mah pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Ketika kita misalnya menampilkan teks yang bukan dari materi pelajaran, itu hal lain mungkin anak-anak fokus pada apa materi yang mereka menarik. Contoh misalnya di pengangguran, mungkin konsep pengangguran. Boleh nggak kalau seandainya diadopsi? Dalam bayangan apa? Tadi saya ada gambar juga, saya oh iya dalam lukis bisa. Tapi kalau hanya membayang-bayangkan sebuah cerita, melukis seperti nun di balik gunung, dusun terkurung sunyi, terus yang lain gambar gunung, menilainya gimana? Nah itu tadi caranya. Sekarang harus ada nilai di situ kan.
Ini pelatihan kan di PLN. Nah ini sebenarnya apa adik Simba ini saya terapkan itu sebenarnya refleksi dari proses dulu saya pernah menerapkan model pembelajaran literasi kritis, tapi ternyata dengan beberapa banyak dikasih bahan bacaan anak-anak itu, terus kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang kritis, ternyata menurut saya di kita itu belum siap untuk kelas 11. Menurut dan ini juga materinya juga harus kita pilih-pilih. Nah masih terkait dengan pertanyaan Pak Agus dan Pak Pandu tadi, menurut saya literasi itu bisa digunakan diintegrasikan dengan semua mata pelajaran, mau matematik, mau fisika, mau kimia, mau biologi, apalagi mau seni rupa. Tapi tidak semua materi yang ada di pelajaran tersebut bisa dipakai atau terintegrasi dengan literasi. Misal yang ke depan, misalnya untuk pembahasan minggu depan, saya teori tentang uang, mungkin itu tidak menggunakan. Siang untuk kelas 10 dan kelas 12 itu literasi ya. Kenapa? Karena saya sama Pak Karna sepakat kita dimulai dari bab 3 dua-duanya. Nah, untuk kelas 12 dulu, tadi Pak menanggapi yang Pagi Najar untuk literasi kritis, kata Pagi belum sesuai dengan kelas 11 untuk mencapai situ. Kenapa? Karena kebetulan kelas 12 itu acuan atau studi kasusnya lah. Ternyata apa yang terjadi? Benar kata Pak Agus, mungkin di adik Simba mereka bisa. Kenapa? Karena kan adik Simba berdasarkan teks. Tapi pas di literasi kritisnya itu mengalami ejakulasi dini. Baru melihat pertanyaan saja, aduh ibu ini gimana, ini apa maksudnya, ini harus seperti apa. Itu yang terjadi. Yang kedua, apalagi di kelas 10 kebetulan materinya hikayat, anak tidak nyampe ke sana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika yang dipinta oleh saya adalah mereka melukiskan ayah atau ibu di matamu. Itu bisa pakai adik Simba nggak? Di grup WA. Misalnya kalau saya misalnya ya, yang dimaksud oleh Ebit GAD. Nah, mengapa Ebit GAD menuliskan lagu tentang sosok ayah? Kapan Ebit GAD menuliskan lirik lagu itu? Bagaimana perasaan kalian ketika mendengarkan Ebit GAD? Kan ada pertanyaan-pertanyaan dari lagu itu bisa dijawab sama mereka gitu. Tapi kalau misalnya kata saya juga, ini juga adik Simba itu kan hanya sebuah mungkin teori, orang teori. Kalau saya mungkin lebih senangnya 5W1H misalnya, apa, mengapa, di mana, siapa, kapan, dan how, bagaimana misalnya. Salah satu, masih banyak cara lainnya. Saya juga kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya berbagi pengalaman mengenai literasi, Pak. Saya di awal semester itu pernah bertanya ke anak ke kelas 12 ya, pembelajaran seperti apa sih yang kalian inginkan? Mereka memberikan jawaban yang banyak sekali dan berbeda-beda. Beragam. Nah, Pak, saya ingin pembelajaran yang menampilkan banyak gambar-gambar, Pak, menampilkan banyak video. Maksudnya ya video pembelajaran lah ya. Pokoknya yang penting ada gambar-gambarnya, Pak, biar seru katanya. Oke, saya lakukan. Tapi selain itu juga saya melakukan yang namanya tadi seperti Bang Najar lakukan, itu literasi. Nah, saya coba ini di awal. Jadi setiap materi yang akan saya ajarkan, saya buat PDF-nya, terus saya selalu membagikan di grup. Ada 12 itu pasti ada. Di setiap materi yang saya akan masuk pasti saya share dulu materi PDF-nya. Dan itu untuk dibaca oleh siswa sebelum kita memulai pembelajaran. Yang baca itu orang-orangnya mungkin hanya itu saja, Pak. Ya, yang tahu dan yang paham hanya itu saja. Jadi
saya mengambil kesimpulan bahwa oh tidak semuanya membaca ini, tidak semuanya membaca, oke? Karena mereka pengennya dengan gambar-gambar gitu. Oke, saya kasih. Nah, mungkin kalau siswa di SMA 7, saya ngajar di kelas 12 dan kelas 10, siswa kita memang belum bisa tahap ke literasi menganalisa. Tapi siswa kita sudah bisa memproduksi interpretasi yang valid dari sumber sejarah karena ini kaitannya dengan literasi sejarah. Contohnya di sini memang harus dipaksa ya siswa-siswa kita untuk bisa literasi membaca adalah dengan membuat kalau sesuai dengan materi untuk kelas 10 saat ini adalah tentang kerajaan-kerajaan, tapi saya lihat luar biasa siswa kita khususnya di kelas 10 ya hebat kalau menurut saya, karena saya ngajar di kelas 10, 6, 7, 8, 9 1 bulan ini kita ketemu baru 2 minggu efektif, tapi sudah 60% mereka bisa maju untuk presentasi. Beda di kelas 12 mereka agak kesulitan, mungkin tidak terbiasa untuk literasi di SMP-nya. Sementara kalau di kelas 10 saya pernah tanya sama mereka ternyata sudah biasa di SMP, di MTS untuk literasi. Jadi saat presentasi untuk mata pelajaran sejarah untuk satu kerajaan pun mereka bisa berliterasi, mengembangkan materi. Mereka bisa bercerita, nggak cuma mendongeng, tapi berdasarkan sumber-sumber fakta sejarahnya, lengkap dengan tahunnya, dengan abadnya, dengan peristiwanya segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu. Hei, nama sumber mah bari lelepangan taruh